Halo, selamat siang. Jumpa kembali dalam video saya Margen Ponteoa yang saat ini kita akan mengupas kembali tentang kehidupan dalam nilai-nilai tatanan sosial masyarakat yang ada dalam kehidupan, dalam aktivitas, dan juga dalam suatu perjumpaan-perjumpaan dan realita yang selalu kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Viewers, saat ini beta berada di Provinsi Maluku, di wilayah Indonesia bagian timur, tepatnya di Pulau Saparua, di Desa Ulat. Jadi di sini viewers, beta melihat bahwa sangat menarik dan sangat unik ketika kita dalam perjumpaan dan dalam pengamatan saya melihat hal-hal yang menjadi faktor utama dalam tatanan atau nilai-nilai sosial masyarakat yang juga menjadi sebuah problem besar dan pergumulan dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Maluku, bahkan juga rata-rata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Baik viewers, saat ini saya akan mengupas dan membahas tentang salah satu kehidupan sosial masyarakat yang juga menjadi problem dalam kehidupan saat ini. Salah satunya yakni kesenjangan sosial masyarakat, atau juga yang biasa kita kenal dengan kemiskinan. Kemiskinan saat ini yang akan saya jelaskan dan akan saya bagikan dari perjumpaan dan setiap yang saya lihat di sini adalah tentang kemiskinan secara ekonomi. Kemiskinan secara ekonomi yang selalu banyak dijumpai di wilayah hampir seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Saparua ini. Kemiskinan ekonomi yang kita ketahui bersama adalah suatu ketidakmampuan atau ketidakberdayaan masyarakat dalam mereka memberdayakan kemampuan yang ada pada dirinya untuk memberikan sebuah nilai, sebuah harga dalam menghidupi seluruh kehidupannya dalam perjalanan kehidupan ini. Kemiskinan ekonomi juga berbicara mengenai kemiskinan perut dan juga hal-hal yang menyangkut akan kekurangan dan ketidakmampuan seseorang dalam menghidupi dirinya sendiri, bahkan juga keluarga atau orang lain, satu rumah atau satu keluarga yang ada di sekitarnya. Viewers, kemiskinan ekonomi yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor, karena hanya pemberdayaan masyarakat yang hanya mengutamakan satu titik saja, tetapi tidak mampu berkembang dan mengembangkan sebuah kualitas yang lebih baik lagi. Sehingga ketika satu mata pencaharian, satu pekerjaan yang hanya terputar-putar di satu titik itu terus, sehingga tidak ada perkembangan, tidak ada pengembangan dan pemberdayaan yang terjadi. Sehingga dari hal itu menjadi satu tumpuan hidup dalam menghidupi dan memberikan nilai kepada dirinya dan juga kepada orang lain, bahkan keluarga yang ada. Pemberdayaan yang kurang dan juga faktor sumber daya manusia yang sangat minim mengakibatkan hal ini menjadi faktor utama. Di tengah banyaknya sumber daya alam yang dikelola, tetapi ketidakmampuan dalam pengembangan dan juga pembesaran akan usaha-usaha yang dilakukan. Kemiskinan secara ekonomi yang juga memiliki nilai
dalam menaikkan taraf kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Saparua ini, itu juga akan mengakibatkan ada suatu masalah dalam dirinya, ada suatu bentrok yang terjadi dalam dirinya, sehingga dari kemiskinan secara ekonomi itulah akan menyebabkan kejahatan-kejahatan lain itu timbul dan muncul. Perampokan, perjudian, pemukulan, yang merusak tatanan kehidupan masyarakat yang sudah diatur dengan sebaik-baiknya. Tetapi karena ketidakmampuan dan keterbatasan dalam dirinya, dalam kehidupannya, sehingga membuat kejahatan-kejahatan lain timbul dari akibat kemiskinan secara ekonomi dan sumber daya manusia yang dimiliki itu. Pertanyaannya, bagaimana peran kita, khususnya dalam kapasitas? Apakah ada nilai-nilai teologis yang perlu dikembangkan, yang perlu dilakukan ketika melihat kemiskinan secara ekonomi ini? Penguatan dan pemberian akan pengembangan sumber daya yang ada dan pemberdayaan terhadap masyarakat, itulah yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan meminimalisir dan mengantisipasi sebaik mungkin, sehingga dalam suatu pemenuhan kebutuhan cost dan value itu tetap terjamin dan memiliki nilai yang harus tumbuh dalam mengembangkan dan menaikkan taraf itu. Bagaimana pengembangan masyarakat yang ada harus terus digencarkan, usaha-usaha yang ada harus terus dilihat, peran gereja itu harus terus menaikkan taraf kehidupan dengan memanfaatkan sebuah pekerjaan-pekerjaan dan usaha yang dibangun oleh masyarakat. Penjualan produk, pengembangan usaha yang dilakukan, dorongan terhadap masyarakat untuk melakukan giat usaha dengan lebih baik dan juga kreatif. Apalagi sekarang di zaman modern pada saat ini, yang harus memaksa mendorong kita semua untuk hidup secara digitalisasi dalam usaha-usaha dan pengembangan untuk menaikkan taraf ekonomi itu. Oleh sebab itu, bagaimana pentingnya ketika Tuhan telah memberikan kita hikmat, dan hikmat itulah yang harus kita pakai dengan senantiasa memohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu menyertai dalam seluruh kehidupan, membimbing kita dalam melakukan setiap usaha-usaha, memberikan sebuah pemikiran yang baru oleh pembaharuan Roh Kudus itu, sehingga kehidupan kita terus didorong, ada nilai spiritualitas, nilai sosial masyarakat yang terus berjalan seimbang. Oleh sebab itu, dalam video kesempatan kali ini, bagaimana tentang pemikiran-pemikiran akan kehidupan dalam menaikkan taraf ekonomi itu senantiasa perlu dilakukan secara kreatif dan secara cepat. Persaingan semakin ketat, oleh sebab itu untuk tidak ketinggalan, kita harus membaharui diri kita sendiri. Peran Roh Kudus yang terus membaharui diri, itu yang harus kita utamakan, agar dalam setiap pengambilan keputusan dalam usaha, pekerjaan, dan apapun untuk menaikkan taraf ekonomi itu tetap terjamin, tetap ada, sehingga kehidupan ini terus berjalan dengan baik. Dan itulah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini, khususnya di wilayah Saparua. Pengembangan masyarakat, ibu-ibu papa lele atau penjual ikan, pedagang pasar, pedagang tipar, pohon mayang, menghasilkan minuman sopi, gula merah, asam cuka, dan setiap hal, pisang khas yang dinamakan tongkalangi, dikembangkan menjadi sebuah produk kemasan keripik yang luar biasa. Itulah mendorong bagaimana kehidupan masyarakat akan terus maju, dan proses pemasaran menjadikan masyarakat lebih bahagia dan meningkatkan perekonomiannya. Oleh sebab itu, bagaimana kita senantiasa diajarkan untuk selalu dekat kepada Tuhan, meminta petunjuk dan hikmat daripadanya, sebab karena bimbingan dan tujuan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan segala kehidupan pekerjaan dalam kehidupan di dunia ini.
Viewers, itu tadi adalah penjelasan dan juga tentang bagaimana pengalaman yang saya bagikan tentang nilai-nilai sosial. Ada nilai-nilai teologi dalam problem kehidupan masyarakat saat ini. Tetapi hal itulah yang harus terus mendorong dan menguatkan kita untuk bagaimana menjadi manusia terus diperbaharui oleh kuasa dan kehendaknya. Viewers, demikianlah video saya pada kesempatan yang kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kita akan membahas berbagai macam hal-hal nilai-nilai sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat di Indonesia pada saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kiranya kita mampu terus membuat hidup kita lebih baik, ada damai dan juga sejahtera. Terima kasih.